Suihuan, ayo, kita sudah sampai di rumah. Kim Weng-suan. Suihuan, kamu sudah kembali. Ayah, apakah ini pengasuh baru yang disewa keluarga? Tolong bawa koper saya ke kamar. Suihuan, saya bukan pengasuh. Ayah itu kejam. Ayah, aku belum sempat memperkenalkanmu. Ini orang yang aku ceritakan padamu, Bibi Lin. Dan ini, Sineran, Weng-suan. Selama bertahun-tahun ini, semua adalah Bibi Lias dan yang lainnya lah yang menemaniku bersama ayahmu. Sungguh membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya. Lagi pula, kamu tidak bisa mengharapkan ayahmu hidup seperti duda. Selain itu, Bibi Lin bahkan melahirkan putra dan putri untuk ayahmu. Ternyata, dia bukan sekadar pengasuh biasa. Dia pengasuh yang tinggal di rumah. Saudara, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Ibuku adalah nyonya rumah ini lagi pula. Kau, biar ku beritahu. Bahkan jika ibu sudah tiada, dia tidak akan pernah bisa menjadi nyonya di rumah ini. Zaman ini, wanita simpanan pun berharap untuk dihormati. Kau, Silakan pukul aku. berita buruk ketua. Ada kebakaran di gudang perusahaan Apple. Peruntungan gadis ini ternyata memang ilmu sesat. Patriark, ini adalah informasi yang Anda minta tentang Nona Yu. Riwayat lengkapnya ada di dalam. Bintang kesepian yang membawa sial. Nona Yu ini lahir dengan kutukan. Dulu ibunya tidak mau mendengarkan dan bersikeras untuk terus menjaganya. Pada akhirnya sesuatu terjadi dan dia meninggal. Anda memberikan separuh dari intisari Anda kepada penyelamat Anda saat itu. Seharusnya dia terlahir dengan peruntungan yang luar biasa. Di dalam tubuhnya. Tidak ada eliksir dalam milik saya. Kalau begitu kita akan mengirim lebih banyak orang untuk melanjutkan pencarian. Tidak perlu. Kirim undangan ke setiap keluarga. Beritahu mereka grup Bai. Dan saya Bai Qian sedang mencari penyelamat saya. Tapi saya tidak ingat seperti apa rupanya. Saya hanya ingat dia memiliki tanda lahir berbentuk ekor rubah di tubuhnya. Baik. Rubah 1000 tahun Bai Qian. Bersedia memberikan 1 ekor. Sebagai ganti reinkarnasinya setelah 1000 tahun. Ayah. Ayah harus membelaku. Ayah. Bukankah ayah bilang aku anak kesayangan ayah? Itu kamarku. Kalau ayah tidak mengembalikannya padaku, aku akan kabur dari rumah. Lihat itu. Ini semua karena kamu memanjakannya. Ini. Pagi-pagi sekali. Sudah buat keributan di rumah ini. Benar-benar tidak sopan. Barang-barang di kamarku. Kau tidak menyentuhnya kan? Sudah dibuang. Apa? Apa kau tahu berapa harga barang-barang itu? Ini rumahku apakah? Setiap kali saya membuang barang, aku benar-benar harus minta izin. Kalau begitu, kurasa aku lebih baik kembali ke pedesaan. Hanya beberapa barang kecil saja. Kalau begitu buang saja. Mulai sekarang, membuat keonaran di rumah ini, membuat keributan. Kakak sedang bicara.
Maafkan aku, Ibu. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungimu. Tapi jangan khawatir. Hal-hal dari masa lalu itu tidak kulupakan. Aku pasti akan membuat mereka yang menyakiti kita berdua menanggung akibatnya. Cukup. Hanya beberapa barang yang hilang. Ibu akan membelikannya lagi untukmu nanti. Ibu, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa setelah dia kembali, baik ibu maupun ayah melindunginya? Bukankah ibu bilang ibu paling menyayangiku? Ayahmu melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Apakah ibu akan menggunakan omong kosong pengalihan nasib itu mau menipuku lagi? Bukankah Tuan sudah membawa keberuntungannya dipindahkan kepadamu? Aku dengar di pedesaan, semua orang menyebutnya pembawa sial. Apa sebenarnya yang ibu takutkan? Tuan bilang, mantranya belum sepenuhnya bereaksi. Kamu harus bersabar. Aku rasa ayah hanya tidak tega mengambil tindakan terhadapnya. Kalau begitu lihat ini. Undangan jamuan makan grup Bai. Ini adalah undangan utama grup Bai di Hangzhou. Untuk jamuan grup Bai, ada begitu banyak orang yang rela melakukan apa saja hanya untuk bisa masuk. Ayahmu, dia bahkan secara khusus menginstruksikan saya untuk membawamu bersamaku. Sekarang, apakah kamu tahu? Apakah kamu melihat siapa yang paling dia sukai? Aku tahu itu, ayah benar-benar menyayangiku. Tepat sekali. Mantra untuk mengubah nasib. Jadi begitu rupanya. Apapun yang kau inginkan, akan kurampas semuanya. Nora, Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Tuan Bai, itu Nona Yu. Kenapa dia tidak masuk? Undangan itu dikirim ke keluarga Yu. Namun keluarga Yu sekarang dipimpin oleh Qin Xiuan. Dia tidak pernah menyukai putri ini. Saya tidak tahu. Apakah dia memberikannya padanya? Perlukah saya menghampiri dan menyapa? Tidak perlu. Saya telah menunggu selama 1000 tahun. Saya tidak terburu-buru. Ku dengar. Perjamuan hari ini adalah untuk menemukan penyelamat Tuan Bai. Nora, semua orang tahu hal ini. Akulah orang yang menyelamatkan nyawa Bekian. Apa? Kamu pikir aku membohongimu? Saat itu, Tuan Bai kami pernah mengalami insiden sebelumnya. Berkat orang berhati mulia yang menyelamatkannya, dia berhasil lolos dari bencana. Namun, kami tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan Anda dan membiarkan Anda masuk. Saat itu, situasinya terlalu kritis. Kami bahkan tidak meninggalkan tanda apapun. Penyelamat Tuan Bai memiliki tanda lahir ekor rubah. Jika itu benar-benar Anda, tolong tunjukkan tanda lahir Anda kepada kami. Nora, jika Anda tidak memiliki tanda lahir itu, saya khawatir kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Siapa bilang aku tidak punya tanda lahir? Hanya saja, letaknya agak tidak biasa. Apa kau yakin ingin melihatnya? Ini adalah aturannya. Tuan Bai, apakah Nona Yu memiliki tanda lahir? Saya tidak menyadarinya. Tuan Bai, bagaimana bisa Anda tidak memastikannya? Padahal sepenting itu saat itu. Saya lupa. Tidak ada apa-apa di lehernya juga. Tuan Bai, sepertinya Nona Yu ini benar-benar bukan orang yang Anda cari. Perlu aku biarkan kalian lihat sedikit lebih jelas. Kita sudah berhari-hari tidak bertemu. Dan sekarang Anda malah melepas pakaian di depan saya. Bukankah itu agak tidak pantas? Penipu. Dasar pembohong. Bai, Dia adalah tamu saya. Saya akan menampungnya.
Dasar pembohong. Menipu jalanmu ke grup Bai. Jika Anda menyebut saya penipu. Dan mengenai tanda di tubuh Anda itu nyonya. Menggambar tanda lahir palsu, untuk berpura-pura menjadi penyelamat Tuan Bai. Apa maksud semua ini? Grup Bai. Sinar, sudah ingat semua yang ayah katakan? Apakah kamu ingat? Jangan khawatir ayah. Aku sudah mengingat semuanya. Hari ini putrimu ini pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Ayah mencari orang untuk mengubah nasibmu dan mengalihkan nasib wanita itu kepadamu. Selama ayah bisa memanfaatkan nasib itu, grup Bai akan jatuh ke tangan Qin Shi Yuan. Siapa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya penasaran anak siapa dia. Mungkinkah dia penyelamat Tuan Bai? Bagaimana mungkin? Tapi gaun yang dia pakai adalah gaun yang dilelang oleh grup Bai bulan lalu. Harganya 30 juta. Jika dia bukan penyelamatnya, bagaimana mungkin dia bisa memakainya? Kenapa kamu ada di sini? Sui Yuan, hari ini adalah perjamuan grup Bai. Bagaimana bisa kamu ada di sini tanpa undangan? Kalau kalian semua bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Grup Bai ini bukanlah perusahaan biasa. Jika kita menyinggung mereka, keluarga Ken akan berada dalam masalah besar. Gaun ini adalah gaun yang dilelang oleh grup Bai. Kenapa kamu yang memakainya? Siapa yang memberikannya padamu? Kamu tidak mencurinya kan? Gaun seharga 30 juta dolar. Diberikan begitu saja. Kamu pikir orang yang memberimu ini adalah ketua grup Bai. Aku tidak tahu apakah dia presidennya. Dia ada di sana. Jika kamu penasaran dengan gaun ini, kamu bisa bertanya padanya. Aneh, kemana dia pergi? Dia baru saja di sini. Aku rasa kamu mengarang cerita. Kamu mencuri gaun ini. Jangan harap anjing bisa bicara seperti manusia. Kurasa kamu hanya belum diberi pelajaran. Kamu. Cukup. Berhenti membuat keributan. Fokuslah pada hal yang penting. Semuanya. Saya merasa terhormat telah mengundang Anda semua untuk menghadiri perjamuan hari ini. Saya yakin Anda semua tahu. Alasan diadakannya perjamuan ini adalah untuk menemukan penyelamat Tuan Bai kita. Saya dengar Tuan Bai tidak ingat seperti apa rupa gadis itu, tapi sudah jatuh hati padanya. Jadi sementara mereka bilang sedang mencari penyelamatnya, mereka sebenarnya mencari cinta sejatinya. Jika ini diakui, bukankah itu akan menjadikannya istri dari ketua grup Bai? Saya yakin Anda semua sudah mendengar rumor tentang gadis yang dicintai Tuan Bai. Mungkinkah itu palsu? Tuan Bai kita telah mengatakan, jika dia menemukan gadis itu, dia akan memberikan seluruh hartanya untuk menikahinya. Seluruh hartanya? Saya memiliki tanda lahir api rubah. Sayalah yang menyelamatkan Tuan Bai hari itu. Itu saya. The film was translated and narrated by M Media. Memalukan sekali menjadi penipu. Benar-benar tidak tahu malu. Dia akan melakukan apa saja bukan. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Siapa lagi? Giliranku. Persis seperti dugaanku. Qin Shinran ini. Dia hanya datang ke sini untuk mengklaim status sebagai penyelamat Tuan Bai. Tanda lahir Nona Qin asli. Sepertinya Nona Qin benar-benar penyelamat Tuan Bai. Lalu, apakah Anda ingat bagaimana Anda menyelamatkan saya?
Saya minta maaf. Saya tidak ingat pernah menyelamatkan Anda. Tapi saya sudah memiliki tanda lahir ini sejak kecil. Tuan Bai, lokasi tanda lahir. Gadis ini sangat cocok dengan apa yang Anda gambarkan. Dia pasti orang yang Anda cari. Seorang tuan menggunakan jimat. Jadi tanda lahir ini seharusnya tidak terlihat oleh orang lain. Siapa sangka? Mana muda ini ternyata penyelamat Tuan Bai. Kalau begitu, mana muda ini dan Tuan Bai seharusnya. Bai Qian. Apakah kamu tidak menginginkanku dan anak kita lagi? Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita ini? Dia sepertinya adalah Nona Yu sulung yang baru saja dibawa kembali. Dua saudara perempuan mengejar pria yang sama. Dramatis sekali. Tapi bukankah Nona Yu dibesarkan di pedesaan? Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Bai? Lagi pula Nona Qin adalah penyelamat Tuan Bai. Tuan Bai pasti akan menikahi Nona Qin. Sui Huan, berhenti membuat keributan. Aku tidak sedang membuat keributan. Hari saat ayah membawaku pulang, kamu menciumku di kuil dan mengatakan kamu akan menikahiku dan menjagaku. Apakah kamu sudah lupa? The Saya film benci. was translated Kamu and hanyalah gadis narrated kampung. by M Media. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Bai Qian? Tuan Bai, jangan dengarkan dia. Dia itu gila. Kamu baru saja mencuri pakaian dari grup Bai. Dan sekarang kamu mencoba merebut Tuan Bai dariku. Yu Sui Huan, aku akan melucuti pakaian itu darimu hari ini. Dan memberimu pelajaran. Tuan Bai, apa yang Anda lakukan? Siapa yang memberi Anda izin untuk menyentuhnya? Tuan Bai, gadis malang ini. Dia mencuri pakaian dari grup Bai. Dan menyebarkan rumor tentang hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu memedulikannya. Siapa yang bilang dia menyebarkan rumor? Apel, Tuan Bai ini benar-benar terlibat dengan gadis kampung. Tuan Bai, apakah Anda salah paham? Bukankah Sinran kekasih Anda? Benar Nona Kie adalah satu-satunya yang memiliki tanda lahir itu. Bagaimanapun juga dia adalah penyelamat Anda. Siapa yang bilang Qin Shinran adalah penyelamat saya? Tanda lahir ini hanyalah tipu muslihat yang digunakan untuk menyeleksi orang. Penyelamat sejati saya sama sekali tidak memiliki tanda lahir. Tanda lahir yang asli hanya muncul saat saya melakukan kontak dekat dengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sudah memastikan bahwa Nona Yu adalah penyelamat saya. Sejak saat saya melihat Anda di kuil hari itu, saya langsung terpikat. Saya Bai Qian tidak akan menikahi siapapun selain Nona Yu dalam hidup ini. Lalu bagaimana dengan Nona Kie? Tidakkah kamu mengerti bagaimana kalangan kaya bekerja? Ini hanyalah rasa cemburu. Dia sengaja berpura-pura menjadi orang lain. Tidak, akulah yang asli. Akulah yang asli. Sinran, Sinran. Hei Sinran, Bai Qian. Sebenarnya apa yang sedang kamu coba lakukan? Ayah, bukankah ayah bilang bahwa Bai Qian pasti akan menikah denganku? Jiyuan, bukankah kamu bilang kamu sudah meminta bantuan Tuan untuk Sinran? Lalu mengapa Tuan Bai masih menikahi gadis itu? Aku rasa Tuan ini hanyalah penipu. Dia membohongi kalian. Pengalihan nasib yang disebut-sebut itu sama sekali tidak efektif. jangan menyebar rumor kalau tidak tahu apa-apa. Tanpa Tuan, bagaimana kita bisa hidup mewah? Jangan khawatir, saya akan pergi meminta bantuan Tuan. Tenang saja. Tuan Bai dan grup Bai pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita. Ayahmu pasti akan membantumu. Sebenarnya siapa kamu? Sayalah yang datang untuk memenuhi The keinginan film was Anda. translated Apapun and keinginan Anda, narrated by saya M bisa Media. mewujudkannya. Sebenarnya siapa kamu? Tidak. Seharusnya aku bertanya. Sebenarnya kamu ini apa? Dulu, kuil itu sudah dipesan oleh Qin Shiyuan. Namun kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Lagi pula, percakapan yang baru saja kamu tunjukkan padaku bukanlah kejadian yang normal. Jadi sebenarnya kamu ini apa?
Dan menurut Anda, saya ini apa? Kamu adalah siluman rubah. Salah saya adalah iblis. Iblis rubah berekor 9. Kenapa Anda takut? Takut. Apa yang perlu ditakutkan dari iblis? Beberapa orang tampak seperti manusia. Namun mereka melakukan hal-hal yang kejam dan jahat. Jauh lebih menakutkan daripada iblis manapun. Penyelamat, Anda masih sama. Berpikiran jernih seperti dulu. Jangan sebut aku begitu. Penyelamatmu masih menunggu di luar agar kamu menikahinya. Bagaimana jika saya katakan bahwa sebenarnya Anda adalah penyelamat saya? Kenapa aku harus percaya padamu? Qin Shi Yuan. Tuan, Anda harus membantu saya. Ada apa? Bocah terkutuk itu terus bersama Tuan Bai. Rasanya tidak buruk. Aku akan memberimu imbalan berupa hadiah. Pergi. Cepat-cepat. Jadi ini hadiah yang kamu berikan padaku. Bukankah kamu penasaran tentang bagaimana aku menanganinya? Aku ingin kembali. Aku tidak mau melakukannya lagi. Cepatlah. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Jika keluarga Qin bisa mengirim seseorang, kenapa aku tidak bisa? Cepatlah. Kamu sangat lambat saat harus melakukan pekerjaan sedikit saja. Mengapa aku mulai bergerak sendiri? Qin Shi Yuan tidak akan keberatan. Aku hanya sedang memberi Nona Qin pelajaran. Keberatan apa yang mungkin dimiliki Qin Shi Yuan? Lagi pula dia sendiri yang memohon agar kita berdua segera menikah. Dia pasti mengkhawatirkan hubunganmu dan diriku. Dia tidak akan berani mengajukan keberatan apapun. Membuat seseorang menderita seperti ini. Pelajaran macam apa itu? Kerja itu mulia. Namun, kamu tampak paling cantik saat tersenyum. Kenapa kamu membantuku? Jika hanya untuk membalas budi, kamu tidak perlu melakukan sejauh ini. Karena aku menyukaimu. The film was translated and narrated by M Media. Ada orang di sana. Aku sangat lapar. Tolong beri aku sedikit makanan. Yu Suyuan pada usia 7 tahun. Setelah ibu meninggal, Qin Shi Yuan mengirimku ke pedesaan. Dia mencari pengasuh untuk menjagaku. Tapi pengasuh itu takut aku akan membawa sial baginya. Jadi dia pergi setelah tinggal hanya beberapa hari. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengemis dari rumah ke rumah. Saat aku tidak bisa mendapatkan makanan, aku terpaksa mencuri. Mencuri buahku lagi ya? Silakan saja kalau mau mencuri. Aku akan membiarkanmu mencuri. Aku mohon, jangan pukul aku. Lanjutkan. Enak bukan? Makanlah pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Makanlah lagi. Hanya nenek yang tidak membenciku.
Dia membesarkanku di sisinya. Siapa di rumah? Bawa aku pergi. Sejak kamu kembali, mengapa kamu tidak mau menemui nenek? Saat aku pergi. Sudah kubilang. Sampai tugasku selesai. Aku tidak akan kembali. Jadi, aku tidak akan menemuinya. Kamu membantuku. Apa yang kamu inginkan? Namun, aku tidak suka memaksa orang lain. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih atas keramah tamahannya. Aku tidak mau melakukannya lagi. Inti batin ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu. Membiarkannya pada orang lain juga bukan hal yang baik. Sepertinya ini harus diambil kembali. Kamu tidak apa-apa. Inti batin itu telah diberi mantra. Kekuatan sihirku sedang tidak lengkap saat ini. Jadi aku tidak bisa mengambilnya kembali untuk sementara waktu. Sepertinya orang di balik Qin Shinran bukanlah karakter yang sederhana. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menjalankan rencana berikutnya. Sui Huan sudah kembali. Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Sui Huan, ini adalah rumahmu. Kamu bisa pulang kapan pun kamu mau, kapan saja boleh. Seseorang, siapkan peralatan makan. Untuk Nona, Tidak usah. Aku tidak nafsu makan. siapa yang kamu sebut pemandangan menjengkelkan? Aku bahkan tidak membicarakanmu. Kenapa kamu memasukkannya ke hati? Hanya karena kamu menarik perhatian Tuan Bai. Jangan pikir kamu benar-benar seseorang yang penting. Benar. Besok, aku akan mulai bekerja di perusahaan. Kamu baru saja kembali. Dan kamu belum terbiasa dengan bisnis perusahaan. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari seseorang untuk mengajarimu. Setelah kamu menguasainya, barulah kamu bisa pergi ke perusahaan. Ayah, di jamuan makan. Ayah memberitahu semua orang aku harus ke perusahaan. Dan ayah bahkan bilang akan memberiku saham. Ayah tidak akan menarik kembali ucapan ayah kan? Ini, kamu seorang wanita. Kenapa kamu selalu berpikir untuk bergabung dengan perusahaan? Tuan Bai bersedia menikahimu. Sebaiknya kamu segera menikah saja. Saat ibu masih ada. Ayah dan ibu masih bersembunyi di suatu sudut. Apa hak ayah berteriak di sini? Sui Huan, dia adalah... Cukup. Kata-kata itu, aku sudah mendengar terlalu sering. Ayah, jika ayah benar-benar tidak ingin aku ke perusahaan, aku tidak keberatan memberitahu Beiqian tentang hal ini. Bagaimana menurut ayah? Karena seperti itu. Jika dia akan pergi ke perusahaan, Weng Xuan, kamu tunjukkan cara kerjanya pada saudaramu. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Tidak buruk sama sekali. Yu Sui Huan. Setelah kamu tiba di perusahaan, lihat bagaimana aku menanganimu. Bagaimana dengan masalah yang kuminta? Untuk kamu tangani itu. Tuan Qin, tenang saja. Semuanya sudah ditangani sesuai instruksi Anda. Nona Yu mendapatkan perlakuan khusus sejak dia tiba. Saat ini, jika dia tidak sedang menjalankan tugas,
Dia tenggelam dalam tumpukan dokumen. Sejak Yu Sui Huan, perempuan hina ini kembali. Ibu dan Sinran tidak pernah mengalami hari yang baik. Sekarang, karena dia ada di perusahaan. Ini adalah wilayahku. Atas apa yang telah diderita ibu dan Sinran, aku akan membalas 2 kali lipat. Gawat. Sesuatu terjadi. Apa yang membuatmu begitu gusar? Wanita baru itu sudah kehilangan akal. Dia bahkan tidak bisa bertahan selama ini. Bagus sekali. Kamu akan mendapatkan kenaikan gaji. Tidak, Tuan Kier. Sebaiknya Anda pergi melihatnya. Dia membakar semua dokumen perusahaan. Apel. Kamu Yu, apakah kamu sudah kehilangan akal? Apa? Dia sebenarnya Nona Yu? Dia sudah berada di perusahaan. Bisakah perusahaan benar-benar diberikan kepadanya? Itu mustahil. Tuan Qin sudah lama berada di sini. Benar. Pada akhirnya perusahaan ini akan jatuh ke tangan siapa? Itu tergantung keputusan Ketua Qin. Pasti Nona Yu tidak terkecuali dari aturan itu kan? Kamu tidak familiar dengan operasional perusahaan. Benar, Ayam. Menyuruhku mengatur agar kamu mulai dari bawah. Benarkah? Tuan Kier, Nona Yu, dia bahkan membakar proposal Wewangian yang disiapkan untuk pertemuan sore ini. Dan menghapus cadangan digitalnya juga. Aku masih memikirkan cara untuk menanganimu. Aku tidak menyangka kamu menuju kehancuranmu sendiri. Ayah, aku tahu. Ayah merasa adikku lama tinggal di desa. Dia telah menanggung ketidakadilan. Tapi kali ini, ayah tidak boleh memihak padanya. Jangan bertele-tele. Langsung ke intinya. Ayah tahu bahwa perusahaan kita baru-baru ini ingin memperluas The bisnis film was wewangian kita. translated and Tapi dia, narrated by M saat dia Media. tiba dia membakar proposal itu dan menghapus cadangan elektronik. Apel. Ayah, aku tahu. Saudara perempuanku baru di perusahaan dan tidak familiar dengan operasional kita. Aku menyuruhnya mulai dari dasar. Namun dia pikir aku sengaja menargetkannya dan benar-benar nekat melakukan hal seperti ini. Sui Huan, beri aku penjelasan sekarang juga. Ayah, itu hanya sebuah proposal. Itu sudah hilang. Jadi begitu saja setelah hilang. Satu proposal saja. Apa kamu tahu seberapa keras kerja karyawan siang malam? Apa kamu tidak tahu itu? Dan sampah ini layak disebut proposal. Sampang. Itu sudah diduga dari seseorang yang berasal dari pedesaan. Tidak berbudaya. Ini hanya proyek wewangian. Seperti yang diduga dari wanita. Yang menarik perhatian tuan muda dari grup Bai. Ini hanya proyek wewangian. Kata-kata yang sombong. Lalu bagaimana jika? Bagaimana jika aku berhasil mendapatkan proyek ini? Lalu apa? Proyek wewangian itu dikenal sebagai proyek yang sangat sulit untuk ditembus. Belum ada seorang pun yang mampu mendapatkannya. Hanya kamu. Bagaimana itu mungkin? Tidak ada cara lain. Lagi pula, aku lebih baik darimu. Apa katamu? Sui Huan. Bisnis bukanlah permainan. Jangan membuat klaim sembarangan. Tentu saja aku tahu itu. 3 hari. Beri aku 3 hari. Aku akan membantumu mendapatkan proyek ini. 3 hari. Kata-kata yang sombong. Jika aku gagal mendapatkannya, aku akan menyerahkan sahamku dan keluar dari perusahaan. Benarkah? Dan jika aku berhasil mendapatkan proyek ini, Qin Wengsuan, aku menginginkan posisi ketua ini untuk diriku sendiri. Jadi, kamu takut bertaruh? Saya terima taruhan itu. Saya tidak takut padamu. Tapi saya katakan ini lebih dulu. Kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan keluarga Bai. Masalah sepele seperti ini tidak perlu melibatkan grup Bai.
Nona Yu, Tuan yang mengatakan grup Yu tidak masuk daftar mitra mereka. Nona Yu, Tuan yang sangat sibuk dan tidak nyaman baginya untuk menemui Anda. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Kia. Tuan yang tidak bertemu dengan Nona Yu. Sui Huan, kamu sudah kembali. Ayo makan malam. Tidak perlu. Ibu. Dia mungkin tidak bisa makan sedikit pun saat ini. Weng Xuan. Ayah. Dia sudah berjanji bahwa dalam 3 hari dia akan menyelesaikan lini bisnis parfum. Dan sekarang, dia bahkan belum bertemu dengan pria itu. Waktunya belum habis, bukan? Kalau tanya saya, kamu sebaiknya berlutut bersujud dan meminta maaf. Lalu batalkan taruhan ini. Selamatkan dirimu dari masalah besok, karena kalah dengan cara yang menyedihkan. Bodoh. Taruhan ini dibuat oleh kalian berdua. Besok, apapun hasilnya, kalian berdua harus menghadapinya. Tidak boleh mundur. Apa gunanya kamu memiliki Tuan Bai? Besok, kamu masih harus dengan patuh menyerahkan semua saham yang ada di tanganmu. Saya harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Mengenai bisnis parfum, kami sudah merencanakannya sejak lama. Bagaimana mungkin kami membiarkan gadis kecil ini mengambilnya? Namun, mengenai penentuan harga, tenang saja. Selama kita mengusir wanita ini, saya sudah berbicara dengan ayah saya. Harga yang kami tawarkan pasti akan lebih tinggi daripada milik siapapun. Ayo bersulan untuk kemitraan yang sukses. Ayo bersulan. Ayah, hanya tersisa 5 menit lagi. Dia masih belum datang. Kali ini, saya rasa saya sudah menang. Kontrak parfum dari grup Wanchen sudah ada di tangan saya. Meskipun kami sudah menyerahkan 2 bagian keuntungan, begitu saya menunjukkannya, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Waktu hampir habis. Nona Yu belum muncul. Sepertinya, Tuan Qin telah menang. Kalau melihat cara Nona Yu bicara hari itu, saya pikir dia memang punya kemampuan nyata. Saya tidak menyangka. Itulah kenapa saya bilang, seorang wanita sebaiknya mencari pria dan hidup tenang. Mengapa bersikeras mencampuri urusan perusahaan cabang? Dan sekarang lihat, bahkan 5% saham itu harus diserahkan. Ayah, The film was meski translated kakakku gagal and menutup narrated kesepakatan, by M tapi Media. selama beberapa hari terakhir, saya sudah menghubungi Tuan Yan dari grup Wanchen dan melakukan diskusi singkat dengannya. Jika kita bersedia bekerja sama dan menyerahkan 2 bagian keuntungan, mereka bisa bekerja sama dengan kita untuk membangun lini bisnis parfum ini. Grup Wanchen adalah salah satu yang terbaik di industri ini. Mereka tidak ada duanya. Kamu benar-benar berhasil melakukannya. Kerja bagus. Grup Yu ini ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Tuan Qin pada akhirnya. Saya mengumumkan. Tunggu. Jangan tidak sabaran. Bukankah aku baru saja sampai? Dan bagaimana jika kamu ada di sini? Serahkan saja sahammu. Akui kekalahanmu. Siapa bilang aku kalah? Kontrak ini sudah kudapatkan. Dia benar-benar berhasil menyelesaikan lini Wewanian ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa Nona Yu memiliki bakat seperti ini. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ayo lihatlah. Itu mustahil. Anda bahkan tidak pernah bertemu dengan kepala grup Wanchen. Bagaimana mungkin Anda bisa menegosiasikan kontrak? Apa pria bernama yang itu mengkhianati saya? Siapa bilang? Aku harus bekerja sama dengan grup Wancheng. Grup Wanchen
Mereka adalah salah satu grup papan atas di industri ini. Jangan kira bisa sembarang bawa perusahaan dan membandingkannya dengan grup Wanchen. Jadi bengkel Julin. Cukup bagus. Bengkel Julien. Bengkel Julien. Itu adalah studio terbaik di industri wewangian. Bahan-bahan wewangian mereka tidak ternilai harganya. Bagaimana? Apakah kontrakku sudah memenuhi syarat? Mustahil. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan kontrak dengan Julien? Padahal jelas sebelumnya Anda ditolak oleh grup Wancheng tadi. Jadi aku bisa mendapatkan kontrak dengan Julin studio terbaik di industri ini kan? Trik apa yang Anda gunakan? Kontrak ini jelas mencurigakan. Julin bahkan merelakan 1 poin keuntungan. Kontrak ini pasti palsu. Apa dasar Anda mengatakan itu? Karena kamu tak bisa bukan berarti aku juga tak bisa. Ayah, ada yang salah dengan kontrak ini. Dia hanya Karena akulah orang di balik grup Julin. The film was Nona keluarga Yu translated ini. and narrated Dia by sebenarnya M adalah Media. orang di balik Julien. Perjalanan ke grup Wancheng itu hanya pengalih perhati-hatian. Aku hanya ingin menggodamu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan bertaruh denganmu tanpa persiapan? Tidak. Ayah, posisi ketua grup Yu sekarang milikku bukan? Saya dengan ini mengumumkan pengangkatan Yu Sui-huan sebagai pejabat ketua perusahaan. Qin Wengxuan diturunkan menjadi direktur pemasaran. Saya merasa terhormat menjabat sebagai ketua. Mulai hari ini, aku akan memimpin semua orang untuk menciptakan pencapaian baru. Wanita jalang, Anda berani mempermainkan saya. Kacau sekali. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa kamu sudah lupa? Sekarang, aku adalah ketua. Kantor ini milikku. Anda, Kemasi barang-barangmu dan keluar. Benar, aku agak haus. Setelah selesai berkemas, tuangkan aku segelas air. Tuan Kie. Saya butuh Anda melakukan sesuatu untuk saya. Tapi, Nona Yu sekarang mendapat dukungan keluarga Bai. Tapi bagaimana jika keluarga Bai? Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Yu Sui-huan saat ini, dia tidak lebih dari sekadar mainan yang disukai sesaat oleh Tuan Bai. Apa Anda benar-benar berpikir Tuan Bai bertekad untuk tidak menikahi siapapun selain dia? Tapi, dia hanyalah wanita yang naik ke posisinya dengan mengandalkan pria. Apa yang Anda punya untuk bersaing dengan saya? Sudah saatnya memberinya pelajaran. Nona Yu, jangan terburu-buru untuk pergi. Ada jamuan makan malam. Aku tidak akan The film pergi. was translated Jika Anda and tidak ingin pergi, narrated tidak by apa-apa. M Media. Lagi pula ayah saya yang menyuruh saya mengajak Anda. Jika Anda tidak pergi, saya justru senang karena urusan saya lebih mudah. Siapa bilang aku tidak pergi? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tunjukkan jalan. Makan-makanlah silakan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Xiao dari grup Huanyu. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Shu.
Ini adalah Nona yang baru saja Anda bawa kembali. Dia semakin cantik dari hari ke hari, bukan? Benar kan? Ayah saya sangat menghargai kakakku sekarang. Di perusahaan, dia terutama bertanggung jawab atas operasional peracikan wewangian. Peracikan wewangian. Ya, saya tahu satu atau dua hal tentang peracikan wewangian. Benarkah? Kita harus mencari kesempatan untuk membahas ini lebih lanjut. Tidak perlu. Kakak. Tuan Shu adalah orang yang lebih tua. Anda sangat tidak sopan. Tawarkan dia minuman sebagai permintaan maaf. Benar kan? Meskipun ini pertama kalinya saya bertemu Nona Yu hari ini, saya sangat senang. Minuman ini, aku mengundangmu. Kakak, kenapa Anda hanya berdiri di sana? Ayo, dia sudah bersulang untuk Anda. Anda harus membalas bersulang dengannya. Benar kan? Begitulah. Tuan Shou, Anda baik-baik saja. Yu Sui Huan, apa Anda sudah gila? Ada apa sekarang? Kamu juga mau? Yu Sui Huan, Anda tidak menghormati saya. Baiklah. Baiklah. Tapi, Anda tidak bisa mengabaikan semua orang yang hadir di sini. Mereka, semua, adalah mitra bisnis penting perusahaan kami. Apakah Anda mengerti? Pantas saja ada rumor yang beredar bahwa Gu Piu semakin hari semakin terpuruk. Sekarang, mereka bahkan terpaksa bermitra dengan sampah seperti ini. Yang disebut Nona keluarga Yu. Memanggilnya Nona Yu sudah terlalu berlebihan. Ibunya meninggal dan dia diusir. Dia hanyalah orang yang tidak diinginkan. Anda, Joe, Tuan Shou, apakah Anda baik-baik saja? Mohon maaf. Tanganku tidak sengaja terpeleset. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri, jadi saya harus pamit. Apakah Anda oke? Tuan Kia, mengenai hari ini, Anda berutang penjelasan kepada saya. Tuan Shou, tenang saja. Dia tidak akan bisa berpuas diri lebih lama lagi. Wanita lancang. Beraninya kamu memukulku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pria sejati itu. Baik Kian, selamatkan aku. Lonceng itu. Enya. Kakak. Ini aku. Apakah kamu baik-baik saja? Tolong aku. Apakah kamu bahkan tahu siapa aku? Kamu adalah seekor rubah kecil. Kamu telah dibius. Aku akan mencarikan penawar untukmu. Baik Kian. Apa yang kamu takutkan? Aku khawatir kamu akan menyesali ini besok. Kurangi bicara, perbanyak tindakan. 1000 tahun kemudian. Dan sifatmu masih belum berubah. Membicarakan keburukanku saat aku tertidur. Tidak ingin tidur sedikit lagi. Ada hal-hal yang harus aku urus. Sudah dengar kabar. Saudara-saudara keluarga Yu sedang saling menghancurkan. Nona keluarga Yu telah membuat taruhan. Dalam 3 hari, dia ingin menjadi ketua di grup Yu. Pertunjukan yang luar biasa. Bukankah sayang jika melewatkannya? Berhenti bermain-main. Aku bertanya serius padamu. Klan rubah. Belum ada yang bergerak. Aku menggunakan alat yang kamu berikan. Mengujinya di perusahaan. Tapi tidak ada reaksi. Ini menunjukkan
Orang di balik Qin Shi Yuan. Tidak ada di perusahaan. Orang itu mengerti sihir klan rubah. Dan bisa membantu Qin Shi Yuan mencuri peruntunganmu. Aku khawatir. Dia dan Qin Shi Yuan adalah orang-orang yang membunuh ibuku. Aku pasti akan membalaskan dendamku. Selama itu keinginanmu, aku akan mewujudkannya untukmu. Kakak, kau sudah tidur denganku. Kau tidak bisa membuangku begitu saja sekarang. Apa ini? Nasib kita sudah terkunci. Tak satu pun dari kita bisa menariknya kembali. Jangan khawatir. Dengan siluman rubah jantan sepertimu yang melilitku, aku tidak punya energi untuk mencari orang lain. Lain kali, jangan sampai kehilangan lagi. Aku bahkan tidak membunyikan bel. Jadi, bagaimana kamu bisa datang secepat itu? Kupikir kamu tidak akan muncul. Kau memang membunyikannya. Kau membunyikannya di dalam hatimu. Aku mendengarnya. Kamu benar-benar siluman rubah jantan. Qin Weng Xuan ini sedang menyusun siasat melawanmu. Bagaimana kau berniat menanganinya? Jika dia berani merancang skema melawanku, maka aku berani meledakkan masalah ini jauh lebih besar lagi. Apakah kamu lupa? Ada orang lain yang peduli dengan hubungan kita, bahkan lebih dari kita sendiri. Mengapa peruntungannya melamar? Mungkinkah sesuatu terjadi pada tubuh aslinya? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Apakah kamu yakin dia berada di kamarnya sepanjang malam? Dia tidak pernah keluar. Orang-orang kami menjaganya sepanjang waktu. Dia berada di dalam sepanjang waktu. Kamu harus pergi sekarang. Jangan biarkan dia memegang kendali atas The dirimu. film was translated Menghabiskan sepanjang and malam bersama narrated Tuan by Shou. M-Media. Aku tak tahu bagaimana kau menjelaskannya pada Tuan Bai. Berlutut. Ayah, ada apa lagi dengan ayah? Yu Sui-Huan tidak pulang sepanjang malam. Apakah ini perbuatanmu? Tuan Qin, mengapa Anda membuat keributan sepagi ini? Dia hanya gadis muda yang tidak pulang semalaman. Apa hubungannya dengan Weng Xun saya? Ayah tahu bagaimana temperamennya? Dia punya dukungan keluarga Bai sekarang. Bagaimana mungkin aku berani menyentuhnya? Halo, Tuan Kia. Gawat, sesuatu telah terjadi pada Nona Yu. Apel. Baiklah. Saya akan segera ke sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Kami menghubungi Nona Yu. Dan Nona Yu menangis terus-menerus. Tuan Kia, medil yang Anda minta untuk kami atur sudah tiba. Lihat saja bagaimana Anda menjelaskannya pada Tuan Bai. Mengapa begitu banyak orang datang ke sini? Mungkinkah Yu Sui-Hua tidak setia? Omong kosong. Aku mendengar dari orang-orang di bawah bahwa kamu meninggalkan perusahaan bersamanya kemarin. Apa yang kamu lakukan padanya? Yu Sui-Huan sekarang adalah tunangan Tuan Bai dan putri kesayanganmu sendiri. Bagaimana mungkin aku berani menyinggungnya? Jangan beri aku omong kosong itu. Apa yang kamu lakukan saat kamu membawanya keluar? Dia sekarang adalah ketua grup Yo. Aku membawanya untuk belajar tentang perusahaan dan untuk mengenal beberapa klaim. Dan dia tidak menghargainya. Mengamuk hebat, memaki kami dan pergi begitu saja. Benarkah Tuan Guihong mengatakan energinya tidak normal? Apa ini benar-benar tidak ada hubungannya dengannya? Ada banyak orang di sana saat itu. Dia bahkan menyiramkan segelas penuh air ke arahku. Ini kamar Nona Yo. Buka pintunya.
Yu Suihuan, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kamu bermain gila dengan pria lain? Apakah kamu sudah melupakan pertunanganmu dengan Tuan Bai? Dengan kelakuanmu seperti ini, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Tuan Bai? Apa yang kau katakan perlu kau jelaskan padaku. Mengapa kamu ada di The sini? film was translated Saya punya and pertunangan narrated dengan by Suihuan. M-Media. Tentu saja orang di sisinya seharusnya adalah saya. Menurutmu, siapa lagi yang seharusnya? Ini mustahil. Apa maksudnya membawa begitu banyak orang ke sini? Ini. Tuan Bai, mohon, jangan marah. Biarkan kami menjelaskan terlebih dahulu. Saya sedang di rumah. Ketika mendengar dari orang-orang saya bahwa Suihuan sedang dalam masalah, jadi saya bergegas ke sini dengan panik bersama Wen Xuan ke lokasi hanya untuk mendapati bahwa Anda berada tepat di sini. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Kami benar-benar khawatir dengan Suihuan. Khawatir. Versimu tentang khawatir adalah membawa banyak wartawan ke sini untuk memotret Suihuan secara diam-diam begitu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Bagaimana para wartawan ini bisa sampai di sini? Saya tidak tahu. Kau tidak tahu. Benar, Tuan Bai. Saya benar-benar tidak tahu. Baiklah, kau tidak tahu. Biar aku beritahu kalau begitu. Putra kesayanganmu lah yang memanggil semua wartawan ini untuk mengambil foto curian. Pasti ini hanya kesalahpahaman besar. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu tanya saja pada mereka sendiri. Apa kau dengar bahwa nona keluarga Yu berselingkuh di hotel? Dan itulah sebabnya kau datang. Ya, Ya, itu benar. Kami memang menerima berita seperti itu. tapi itu tidak berarti bahwa aku dalang di balik semua ini. Mengapa Baikian ada di sini? Bukankah orang-orang itu bilang sepanjang malam tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar? Bagaimana Baikian bisa sampai di sini? Semua orang tahu. Kita memiliki hubungan kompetitif. Jika bukan kamu yang melakukannya, mungkinkah itu aku? Apakah aku menyewa sekelompok media untuk memotret aku dan Tuan Bai? Hanya untuk mempermalukan kita. Ini, Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengakuinya. Karena semua media ada di sini hari ini. Aku akan mengatakannya di depan semua orang. Mari kita bahas tindakanmu dengan benar. Suihuan, kita ini keluarga. Jika kamu punya keluhan, mari kita bicarakan secara pribadi. Secara pribadi. Saat dia membiusku mencoba untuk menghancurkanku, apa dia pernah menganggap kita keluarga? Apel, dibius. Apa maksudmu dibius? Ya ampun. Tuan Qin membius Nona Yu. Ini berita utama. Catat itu. Ini tidak masuk akal. Weng Xuan dan kamu adalah keluarga. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kemarin dia mengundangku makan. Aku cukup naif untuk berpikir dia ingin membantuku. Tapi setelah makan, aku sadar dia hanya mencoba membiusku dan mengirimku ke ranjang Tuan Shu. Aku tahu. Kita punya konflik mengenai bisnis parfum. The film Tapi was hanya translated karena kamu tidak and bisa mendapatkan narrated by kontraknya. M-Media. Kamu tidak bisa menjebakku. Kamu butuh bukti untuk membuat klaim seperti itu. Aku menghapus rekaman pengawasannya. Bahkan jika kamu menuduhku tidak ada buktinya. Lalu, bagaimana jika aku katakan, itu adalah apa yang aku lihat dengan mataku sendiri? Jika bukan, karena aku tadi malam, Suihuan pasti sudah. Apel, ternyata itu Tuan Kie. Tuan Bai sedang memberikan kesaksian. Jadi hal ini tidak mungkin bohong, bukan? Saya tidak menyangka Tuan Qin adalah orang seperti ini. Suihuan, apapun yang terjadi hari ini, mungkin itu adalah kesalahan Weng Xuan. Namun dia tidak menyebabkanmu celaka yang sebenarnya. Dia adalah adikmu. Lepaskan saja demi ayah. Mulai hari ini, posisi ketua adalah milikmu. Apel, ayah tidak boleh memberikan itu padanya. Baikian tadi malam bahkan tidak datang ke sini. Dia membohongi ayah. Orang-orangku memberitahuku tadi malam selain Tuan Shou dan dia, tidak ada seorang pun yang masuk ke ruangan ini. Sepertinya sekarang. Apakah Tuan Bai datang atau tidak itu tidak penting lagi. Mengenai kamu yang menjebakku, semuanya sudah sangat jelas. Untuk membuktikan bahwa akulah yang melakukannya, apakah Anda bersedia mengorbankan reputasi Anda sendiri? Apakah Anda tidak takut Tuan Bai tidak akan menginginkan Anda lagi? Baikian, dia tidak lebih dari wanita yang sudah pernah ditiduri.
Apakah Anda benar-benar ingin bersamanya? Tuan, dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh perubahan nasib ini? Saya beritahu Anda, jika Baiki An dan Yu Sui Huan tidak bersama, maka semua yang Anda miliki saat ini akan lenyap begitu saja. Tuan Bai, Sui Huan, hari ini keluarga Ken kami telah mengecewakanmu. Saya bersedia memberikan separuh dari seluruh aset saya. Setengah. Hadiahkan pada Sui Huan sebagai mas kawin. Meskipun ini hanyalah tindakan kecil. Mohon anggap ini sebagai kompensasi kecil saya untuk kalian berdua. Apa yang kamu katakan? Ayah apa ayah sudah gila? Mengapa ayah memberikan aset ayah sendiri kepada wanita rendahan ini? Ini memang miliknya sejak awal. Jika kamu tidak melakukan kesalahan sebesar itu, aku tidak akan sampai di titik ini. Tuan Bai, saya tahu perasaan Anda terhadap Sui Huan kami. Pastilah tulus. Hanya saja putra saya yang tidak berguna ini bertindak bodoh. Mungkin Anda bisa. Aku sudah katakan. Perasaanku pada Sui The Huan film was tidak akan translated mudah goyah. and narrated by M Media. selama dia bersedia. Sui Huan, hari ini adalah hari di mana ayah telah mengecewakanmu. Ayah tidak mendidik Wang Xuan dengan baik. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tidak setuju. Gopiu pada awalnya adalah perusahaan ibuku. Kamu pikir dengan mengalihkan setengah kendali kepadaku, aku akan begitu saja memaafkanmu? Aku ingin dia masuk penjara. Apel, Antara dia dan aku, kamu hanya bisa memilih satu. Tuan, Anda harus mencari jalan keluar untuk saya. Takdir sudah mulai bergeser. Jika ayah ingin menjaga kekayaan ini selamanya, ayah harus membuat mereka berdua menikah pada tanggal 15. Beritahu polisi untuk membawanya pergi. Ayah, apa ayah sudah gila? Aku ini anak ayah. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Keluar. Sui Huan, peristiwa hari ini benar-benar membuatmu merasa tersakiti. Jika kamu punya dendam, lampiaskan saja padaku. Ayah, aku hanya berharap ayah dan Tuan Bai bahagia. Tenang saja Tuan Ketua Qin. Saya pasti akan menjaga Sui Huan dengan baik. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan ini untukku. Kamu anak yang konyol. Jadi kapan kalian berencana untuk menikah? Ayah, kapan kamu ingin itu terjadi? Biar aku hitung. Bagaimana kalau tanggal 15 bulan ini? Itu bisa, tentu saja itu bisa. Ayo lakukan itu. Itu luar biasa, itu luar biasa. Kenapa kau akan menikah? Apa kau tidak bahagia? Bagaimana bisa kamu mempelajari teknik-teknik ini? Hanya The film untuk was menyelinap ke kamar translated seorang gadis. and narrated by M Media. Aku memasuki kamar istriku sendiri. Bagaimana itu dianggap mengendap-endap? Siapa yang membuatmu tidak bahagia? Aku akan pergi membunuhnya sekarang juga. Qin Shi Huan, pergi. Anda sudah bangun, Nona Yu. Nona Yu dan Tuan Bai akan segera menikah. Ini adalah beberapa perhiasan yang kami siapkan untuk Anda sebelumnya. Silakan lihat. Apakah ada yang memuaskan Anda?
berlian merah muda 10 karat, mahkota dari keluarga kerajaan Inggris, dan kalung antik. Semua ini sudah disiapkan untuknya. Jika aku tidak salah, ini adalah kelompok terakhir sebelum tambang ditutup, bernilai ratusan juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? Jika Anda belum puas Nona Yu, kami akan terus mencarikan yang lain. Tuan Bai memberi perintah untuk terus mencari sampai Anda puas. Di mana dia? Tuan Bai secara pribadi memilihkan gaun pengantin Anda. Wanita celaka ini. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Ini semua awalnya ditujukan untuk sindiran kita. Jangan khawatir pada hari pernikahan nanti. Kita akan menanganinya. Semuanya akan menjadi milik kita. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Indah sekali. Terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, apakah sekelompok orang tadi kamu yang mengatur? Apa? Apa kau tidak puas? Mengirim semua barang itu. Itu sedikit berlebihan. Menurutmu begitu? Toh tujuannya hanya untuk menjebak. Kelompok di belakang mereka itu, Tim Siuan. Tidak perlu menyiapkan sebanyak itu. Menikah denganmu. Aku tidak ingin mengambil jalan pintas. The film was translated and narrated Bagaimana by ini M bisa diatur Media. seperti ini? Ini adalah gaya tradisional Tiongkok. Nona Yu yang memilihnya sendiri. Anda tidak tahu. Tuan B awalnya telah menyiapkan cukup banyak gaun pengantin. Bahkan busana haute couture antik sekalipun. Tapi Nona Yu bersikeras pada pernikahan tradisional Tiongkok. Jadi semuanya diubah setelahnya. Pengantin wanita telah tiba. Ya ampun, Nona Yu terlihat memukau. Gaya tradisional ini benar-benar cocok untuknya. Apakah Anda melihat gelang giok yang dipakainya? Itu tidak terlihat murah. Harganya pasti setidaknya 8 digit. Kualitasnya juga luar biasa. Sepertinya harganya bahkan lebih dari itu. Ibu, semua ini seharusnya menjadi milikku. Sudah cukup. Ayahmu telah berusaha keras. Hanya agar Tuan Bai setuju untuk membiarkanmu keluar. Berhenti membuat keributan. Seperti yang kuduga, kamu terlihat bagus memakai apapun. Pergi sana. Ada begitu banyak orang di sini. Jangan buat aku memukulmu. Sungkem pertama kepada langit dan bumi. Sungkem kedua kepada tetua. Untuk pernikahan besok. Bawa nenek ke sini. Aku ingin nenek duduk di kursi kehormatan. Indi, ambil ini.
Terima kasih nenek. Iya ya itu bagus. Siapa wanita tua ini? Bukankah seharusnya mereka memberi hormat kepada ketua Qin? Kudengar dia adalah nenek yang dikenali ketua di pedesaan. Dialah yang telah merawatnya selama bertahun-tahun ini. Tapi menikah tanpa memberitahu orang tua, malah mengangkat nenek sebagai keluarga angkat. Bukankah itu sebuah penghinaan? The film was translated and narrated Kamu by bahkan M membawa neneknya Media. dari pedesaan. Sepertinya kamu benar-benar ingin menikah denganku. Sungkem kepada satu sama lain. Kamu terburu-buru sekali saudara perempuan. Bersikaplah serius. Kita belum menyelesaikan urusan yang sebenarnya. Aku tahu aku tidak akan lupa. Sui Huan. Ayah? Bagaimana mungkin ayah yang menuangkan minuman untuk kami? Seharusnya kamilah yang menuangkan untuk ayah. Jangan khawatir tentang itu. Selama bertahun-tahun ini ayah tidak bisa menjagamu dengan baik. Membiarkanmu tumbuh besar menderita di pedesaan. Ayah tidak menyangka. Dalam sekejap mata kamu akan menikah. Kamu telah menemukan pasangan yang baik. Ayah ikut senang untukmu. Mari kita lewati formalitas yang membosankan ini. Karena kamu berkata begitu. Kami akan minum bersamamu juga. Ayolah. Selamat menikah. Aku yang salah sebelumnya. Biar aku tuangkan minuman untukmu. Kalau begitu kalian berdua silakan sibuk. Ada apa? Apakah kamu lelah? Pergilah beristirahat. Sui Huan. Sui Huan. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa tubuhku memiliki inti rubah ekor 9? Inti esensi ini telah memadatkan semua berkah dan kebajikan dari rubah ekor 9. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Yu kita telah berkembang. Dan hidup kita berjalan mulus. Semua berkat peruntungan yang dibawa oleh inti ini. Apakah sekuat itu? Sangat disayangkan, meskipun intinya telah diambil. Orangnya tidak bisa mati. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai hari ini? Jadi Tuan Bai adalah seekor rubah ekor 9. Ayah yang menyuruhku menikah dengannya. Saya tidak menyuruhmu untuk benar-benar bersamanya. Saya hanya menginginkan grup bayi yang dia kendalikan. Begitu dia mati, bukankah semua ini akan menjadi milikmu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah semuanya sudah siap? Tuan sudah ada di sini. Saya sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Dan akhirnya saya menunggu hari ini. Baik Kian. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Tuan segera singkirkan wanita celaka ini. Saya sudah tidak sabar lagi, Tuan Jihong.
Bertindaklah sekarang. Dia telah menyakiti putraku. Aku tidak sabar untuk melihat wanita celaka kecil ini mati segera. Jadi ternyata itu kamu. Buihong. Buihong. Kamu mempraktikkan ilmu hitam untuk mengonsumsi jiwa manusia. Hari ini aku mencabut kultivasimu dan mengusirmu dari klan. Seratus tahun kemudian. The film was translated and narrated by M Media. Baik Kian. Kau bangun tepat pada waktunya. Aku akan membuatmu melihat sendiri. Saat aku mencungkil separuh inti dalammu. 1000 tahun telah berlalu, dan kamu masih menolak untuk bertobat. Jika kau tidak menghentikanku, aku sudah lama mencapai keabadian. Kamu mengabaikan tatanan moral. Kamu tidak layak untuk keabadian. Baik Kian. Jangan terlalu sombong. Baik kau maupun kekasihmu ada di tanganku. Aku sudah menyuruh seseorang memasukkan bubuk peleleh jiwa ke dalam anggurmu. Sihirmu benar-benar ditekan. Tuan, berhenti membuang waktu bicara dengannya. Gunakan sihirmu untuk menghabisinya. Sinran. Wajahmu. Memaksakan diri meminjam nasib orang lain. Inilah harga yang harus kamu bayar. Tidak, wajahku. Wajahku. Mustahil. Bagaimana kau masih memiliki kekuatan spiritualmu? Tuan, jangan salahkan saya atas hal ini. Saya jelas melihatnya meminum anggur itu. Karena untuk minuman itu, kami sudah bersiap sejak lama. Itu karena pakaian ini menutupinya. Jadi tidak ada yang terlihat. Itulah keuntungan dari pernikahan tradisional. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cium aku. Dan aku tidak akan kesakitan lagi. The film was translated and narrated by M Media. Memang. Sekarang sama sekali tidak sakit. Kamu mau kemana? Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali setelah urusanku dengannya selesai. Aku akan menunggumu. Jangan khawatir. Aku masih menantikan malam pernikahan kita. Aku tidak akan mati.
Ibu, aku tidak bisa terus begini. Aku masih harus menikah. Sinran. Tuan Qin tolong pikirkan sesuatu. Akan jadi apa Sinran nanti? Bagaimana dia bisa menikah? Tuan Qin, Apa yang Anda harapkan saya lakukan? Kalian semua setiap kali sesuatu terjadi, kalian datang kepada saya. Belum cukupkah saya memberi kalian? kamu membentakku. Aku melahirkan 2 anak untukmu. Jangan ungkit itu kepada saya. Menyebutnya saja membuat darah saya mendidih. Terus kenapa kalau kamu punya anak laki-laki? Lihat dia. Anda telah membesarkan putra Anda. Jadi seperti apa dia sekarang? Di perusahaan, dia bahkan tidak bisa menangani Yu Sui Huan. Dan kamu dengan putri kesayanganmu ini. Saya menaruh semua harta kita padanya. Dan apa hasilnya? Dia tidak mencapai apa-apa. Kami juga tidak menginginkan akhir seperti ini. Saya beritahu kalian semua. Sebaiknya kalian berdoa agar Tuan menang. Jika tidak, kita semua tamat. Menurutku sebaiknya kamu berhenti berdoa pada dewa. Dan mulai berpikir keras. Tentang bagaimana menghadapi konsekuensi hukum. Ini adalah bukti bahwa Qin Shiyuan membunuh ibu. Aku tahu, kamu tidak suka dibantu orang lain. Tapi tidak banyak waktu tersisa bagi kita. Waktu kita hampir habis. Aku serahkan Qin Shiyuan kepadamu. Orang di belakangnya akan kutangani. Tuan Qin Shiyuan, Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. The film was translated and narrated by M Media. Qin Shiyuan. Ini semua adalah balasan yang pantas untukmu. Tidak. Kamu telah menangkap orang yang salah. Tuan tidak bersalah. Jangan bawa ayahku pergi. Ayahku tidak bersalah. Wanita tua. Dia sudah cukup umur untuk menjadi putramu. Namun kau masih memanggilnya ayah. Tidak. Aku bukan wanita tua. Sinran. Aku bukan wanita tua. Sudah 1 milenium berlalu. Kamu adalah orang yang membunuhnya saat itu. Hari ini, saatnya untuk melunasi utang. Cukup bicaranya. Hari ini kalau bukan kau yang mati. Atau aku yang binasa. Berhenti. Kalian berdua melakukan sihir. Begitu terang-terangan di sini. Akan mengundang malapetaka ilahi. Dengan tingkat kultivasimu, aku takut seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah melihat guntur surgawi. Kalau begitu mari kita coba hari ini. Baik Kian. Lepaskan. Baik Kian. Baik Kian.
Baikian. 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 The Baikian. film was translated Baikian. and narrated by M Media. Baikian. 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 Kenapa? Kamu berjanji bahwa selama aku memanggilmu, kamu akan muncul. Kenapa kamu tidak muncul? Selama kamu aman itu sudah cukup. Dengan kecantikan seperti ini di sini, tentu saja aku harus kembali. Hanya saja, andai saja waktunya bisa sedikit lebih lama. Alangkah baiknya. Apa maksudmu? Yusuriwa. Itu hanya mimpi. Ada kabar tentang Baikian. Tuan Bai memintaku menyiapkan ini untuk Anda. Perjanjian pengalihan aset. Kenapa dia memberiku perjanjian pengalihan aset? Tuan Bai memberi instruksi bahwa jika dia tidak bisa dihubungi, perusahaan dan semua urusan grup Bai akan diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Apa maksudnya melakukan ini? Apa dia pikir memberiku barang-barang ini akan membuatku bahagia? Suruh dia datang menemuiku. Saya minta maaf Nona Yo. Kami juga tidak memiliki kabar tentang Tuan Bai. Baikian, sebenarnya di mana kamu? The film was translated and narrated by M Media. Tolong. Tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Beri aku sedikit makanan. Tolong. Uangku. Tolong. Uangku. Uangku. Donatur, saya melihat Anda sering datang ke sini akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang Anda cari? Tuan. Saya ingin meminta ramalan. Saya ingin menemukan seseorang. Kesialan yang tak terelakkan. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh nasib. Jangan memaksanya. Tuan. Dia bilang, jika dia menikah denganku, jika kami bersatu, kami akan hidup dan mati bersama. Saya tahu dia masih hidup.
Tuan. Apakah Anda tahu di mana dia? 1000 tahun yang lalu. Kalian bertemu di sini. Kamulah yang telah menyelamatkannya. Dia disergap dan berubah menjadi rubah. Rubah kecil. Bagaimana kamu bisa terluka? Andalah yang menemukannya dan menyelamatkannya. Rubah kecil. Dia tinggal di sisimu. Rubah kecil. Dia bermaksud pergi setelah lukanya sembuh. Rubah kecil. Permisi. Saya sedang mencari rubah kecil saya. Berhenti melihat. Hewan ini bukan peliharaan. Mungkin dia sudah pergi. Mungkin dia pergi mencari pasangan. Seseorang tidak bisa tinggal bersama orang lain selamanya. Ketika saatnya tiba seseorang harus pergi. Ketika nasib sudah mencapai akhirnya itu harus berakhir. Seseorang tidak boleh memaksakan kehendak. Tapi saya memilih untuk. Seseorang hanya hidup sekali. Persetan dengan The nasib. film was translated Persetan and dengan aturan. narrated by M. Media. Selama saya menginginkannya, saya akan memperjuangkannya. Sejak saat itu, dia mengambil wujud manusia untuk tetap di sisimu. Seiring berjalannya waktu, dia benar-benar mulai menyukaimu. Mengejutkan. Dia ingin tetap di sisimu selamanya. Sayang sekali. Sayang sekali musuh-musuhnya menemukannya. Kamu tidak bisa menemukannya. Jadi kamu pergi mencarinya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Musuh itu sungguh tidak tahu malu. Melihat Baijian memiliki perasaan padamu. Dia dengan sengaja mencoba mencelakai Baijian tepat di depanmu. Kamu tidak memiliki kekuatan sihir. Tetapi, kamu mengandalkan nalurimu untuk melindungi Baijian. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia mendekat tubuhmu dan memohon di kuil selama 3 hari 3 malam, hingga akhirnya memenangkan anugerah untuk menggunakan salah satu ekornya demi menukar reinkarnasinya 1000 tahun kemudian. Demi menukar reinkarnasinya 1000 tahun kemudian. Ekornya hilang karenaku. Dia menunggu selama 1000 tahun. Beberapa hari terakhir ini, dia juga telah melakukan banyak hal untukmu. Itu bisa dianggap sebagai cara untuk membalas budi. Donatur, kamu harus melepaskannya. Saya tidak akan. Dia berjanji padaku, dia akan kembali. Apa hak Anda menyuruh saya untuk melepaskannya? Hari itu saat pertempuran besar. Meskipun dia tidak mati, dia dipukul kembali ke wujud asalnya. Kultivasi membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Kamu hanyalah seorang manusia fana. Sanggupkah kamu menunggu? Saya sanggup menunggu. Dia menunggu saya begitu lama? Bahkan jika saya harus menunggu sampai mati. Saya akan menunggu kepulangannya. Bodoh sekali sungguh bodoh. Bodoh sekali sungguh bodoh. Dasar biksu botak tua. The film was translated and narrated by M. Media. Saat aku sedang tidur. Apa yang coba kamu hasut dengan istriku lagi? Baik, Ian. Apa? Apa kamu pikir aku sudah mati? Kamu ingin mencari orang lain? Aku beritahu kamu. Jangan pernah memikirkannya seumur hidup ini. Sudah lama sekali sejak istriku memukulku. Pukulan itu terasa enak. Kamu sudah baik-baik saja sekarang.
Aku baik-baik saja. Tapi Tuan, apa yang baru saja dia katakan? Jangan dengarkan apapun yang dia katakan. Aku masih menunggu malam pernikahan kita. Ini adalah tempat suci umat Buddha. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena lukamu sudah sembuh. Segera pergi dari sini. Siapa yang ingin tinggal di sini bersamamu? Ayo pergi. Jadi Gui Hong sudah hilang. Tuan bilang kamu kembali ke wujud aslimu. Dan butuh bertahun-tahun untuk berkultivasi lagi. Lalu, bagaimana kamu bisa kembali? Aku menghancurkan inti batinku. Apa? Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Tapi sekarang aku telah menjadi orang biasa. Aku mungkin tidak bisa melindungimu di masa depan. Saya tidak butuh kamu untuk melindungiku. Kurasa itu benar. Kalau begitu kamu yang melindungiku mulai sekarang. Lagi pula aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Itu benar juga. Grup baik sekarang sepenuhnya ada di tanganku. Jika kamu tidak bersikap baik, aku akan mencari orang lain saja. Baiklah. Kamu masih punya energi untuk mencari orang lain. Itu tidak boleh. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras.